Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Indah Lestari dari Program Studi Otomasi Perkantoran, mata kuliah Administrasi Logistik dengan judul Teori Pergudangan. Saya di sini akan menjelaskan tentang teori pergudangan. Pergudangan itu sendiri adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengolahan gudang yang meliputi dengan penerimaan, penyimpanan, kemudian penerimaan, pemeliharaan, pendistribusian, pengendalian, dan pemusnahan serta pelaporan logistik. Kemudian fungsi gudang itu sendiri adalah sebagai terminal konsolidasi, sebagai pusat distribusi, sebagai break bulk operation, dan sebagai tempat in transit mixing. Kemudian ciri-ciri gudang yang baik. Gudang yang baik itu memiliki peralatan yang baik sesuai dengan standar SNI. Kemudian ruang gudang yang luas dan susunan barang yang teratur. Gudang memang dibuat luas dan teratur agar apabila terjadi pencarian barang pada saat waktu yang mendadak itu lebih mudah untuk dilakukan pencarian. Kemudian kesesuaian gudang dengan barang yang disimpan. Misalnya penyimpanan barang kosmetik, itu diperlukan gudang yang memang suhunya agak dingin agar penyimpanannya lebih baik. Kemudian lokasi yang strategis, sistem rekat yang teratur, dan mempunyai keselamatan kerja yang baik. Keselamatan kerja itu sendiri bertujuan untuk melindungi para pegawainya agar jika terjadi kecelakaan kerja bisa dipertanggungjawabkan oleh pergudangan itu. Kemudian jenis-jenis gudang. Jenis gudang ini adalah beberapa contoh dari jenis gudang yang saya sampaikan, yaitu yang pertama gudang penyimpanan bahan baku. Gudang ini digunakan untuk menyimpan bahan baku sebelum melakukan produksi. Gudang barang setengah jadi, gudang yang digunakan untuk menyimpan barang logistik yang disewa untuk kepentingan penempelan label, pengemasan ulang, dan pengecekan jumlah barang. Kemudian gudang penyimpanan barang produksi, gudang yang digunakan untuk menyimpan stok barang. Kemudian gudang dry cooking, gudang yang digunakan jasa ekspedisi sebagai tempat pemindahan muatan dari truk satu ke truk yang lainnya. Kemudian gudang pusat sortir, gudang yang digunakan untuk melakukan pembagian barang berdasarkan lokasi atau kode tujuannya. Misalnya ini ekspedisinya barang. Kemudian untuk mekanisme pergudangan, kita mulai dari penerimaan barang. Penerimaan barang itu sendiri bertujuan untuk mendapatkan barang yang sesuai dengan yang kita pesan atau pre-order yang sudah kita berikan kepada supplier. Kemudian penerimaan barang itu dimulai dari menerima dan mengecek pesanan sesuai dengan pre-order, kemudian mengecek barang yang sudah terima. Apabila terjadi kerusakan atau kondisinya tidak rusak, kita bisa mengembalikannya kepada supplier tersebut dengan melakukan pengiriman surat. Kemudian memasukkan barang ke penyimpanan. Kemudian untuk proses penyimpanan barang itu bertujuan untuk menyimpan logistik dan menempatkannya secara yang sesuai dengan yang sudah ditentukan. Mekanismenya yaitu menempatkan sesuai dengan denah, mengamankan dari gangguan apapun, kemudian melakukan penataan sesuai dengan standar pergudangan. Pemeliharaan barang adalah suatu kegiatan perawatan barang atau peralatan logistik agar kondisi terjamin dan siap pakai untuk dipergunakan. Pemeliharaan barang itu biasanya menerapkan sistem 5R, ringkas, rapi, resik, rawat, rajin, yang dilakukan secara terus-menerus, tidak hanya 1 atau 2 bulan saja, tapi terus-menerus agar barang tetap dalam kondisi baik dan siap digunakan. Menerapkan sistem FIFO, first in first out, barang yang pertama masuk harus yang pertama kali keluar. Menerapkan FIFO, barang yang pertama masa kadaluarsanya harus pertama keluar. Menerapkan LIFO, yaitu last in first out, barang yang masuk terakhir harus keluar pertama. Misalnya toko pakaian, kita harus menjual barang yang baru yang masuk terakhir itu kepada konsumen, agar konsumen mengikuti model apa yang ada pada saat itu. Untuk mekanisme pendistribusian barang, proses pengeluaran dan penyaluran logistik.
Kemudian pengendalian barang, proses kegiatan pengawasan atau pergerakan masuk keluarnya barang. Kemudian penghapusan adalah rangkaian kegiatan pemusnahan barang-barang logistik. Dana gudang, tujuan dari dana gudang ini adalah untuk memudahkan dalam pemeliharaan, penyimpanan, penyusunan, pendistribusian, pencarian, pengawasan logistik dan peralatan yang diperlukan pada saat itu. Faktor-faktor untuk dibentuknya dana gudang itu yaitu untuk memudahkan bergerak, kemudian berdasarkan arah arus penerimaan dan pengeluaran barang agar pada saat pemasukan dan pengeluaran barang itu lebih mudah. Misalnya arus garis lurus, arus garis U, arus garis L. Kemudian pengaturan sirkulasi udara yang bertujuan agar tidak pengap. Kemudian pengaturan rak dan palet yang tepat untuk meningkatkan sirkulasi udara. Penyimpanan khusus. Ini adalah salah contoh dari dana. Misalnya yang gambar 1 itu gambar arus garis lurus, gambar 2 itu arus garis huruf U. Kemudian gambar 3 arus huruf L. Kemudian peralatan pendukung sarana gudang. Tujuan dari peralatan ini adalah untuk mendukung kelancaran penerimaan dan pengeluaran barang sehingga setiap saat mudah dimobilisasi dan distribusikan. Sarananya itu berupa gedung atau bangunan gudang, pembangkit listrik, alat angkutan atau transportasi, alat dokumentasi, administrasi, alat komunikasi, alat pengatur suhu, dan sarana administrasi logistik. Yang di bawah itu misalnya contoh-contohnya bisa pembangkit, pengatur suhu, truk, dan telepon. Untuk keamanan gudang, hal-hal yang harus diperhatikan dalam keamanan gudang. Gudang itu harus memiliki keamanan. Misalnya itu harus jauh dari kecelakaan yang tidak diinginkan. Hal-hal yang harus diperhatikannya misalnya lokasi pergudangan diusahakan secara historis aman dari bencana. Kemudian pencegahan kebakaran. Untuk menghindari kebakaran tersebut kita bisa tidak menyimpan barang-barang yang mudah terbakar. Kemudian memasang alarm kebakaran, menyediakan alat pemadam kebakaran. Kemudian untuk keamanan gudangnya sendiri kita juga bisa membuat gudang tersebut agar dikelilingi pagar, masang alat pemantau seperti CCTV atau alarm, kemudian memiliki tugas pengaman atau yang biasa kita sebut satpam. Kemudian pengelola gudang, setiap gudang juga memiliki pengelola seperti layaknya perusahaan-perusahaan yang lainnya. Pengertian pengelola gudang adalah seseorang atau kelompok yang melakukan suatu kegiatan penting dalam rantai pasok logistik yang harus dikelola secara baik, efisiensi, informatif, dan benar di suatu perusahaan. Bagian-bagian pengelola gudang itu misalnya ini adalah intinya saja: kepala gudang, petugas perencanaan, petugas penerimaan, petugas penyimpanan, petugas pendistribusian, petugas keamanan. Ini adalah contoh dari petugas pengelola gudang. Kemudian untuk analisa jurnal, saya dapat menganalisa jurnal tersebut. Untuk studi kasusnya saya menemukan di perkembangan teknologi yang cukup pesat ini dari waktu ke waktu membuat pekerjaan yang dilakukan manusia pada umumnya menjadi lebih mudah dan cepat terselesaikan. Kemudian salah satunya di bidang perhotelan. Setiap perhotelan juga memiliki gudang layaknya perusahaan-perusahaan yang ada, yang masih menggunakan sistem informasi manual dan penyetokan barang sehingga stok barang tidak dapat diketahui dengan pasti dan benar, serta membutuhkan waktu yang lama sehingga muncul permasalahan, yaitu terkadang terjadi kesalahan perhitungan barang, kesulitan mencari barang, kesulitan pencatatan dan pelaporan barang. Analisanya landasan teorinya bisa kita baca. Kemudian metode yang digunakan dalam jurnal tersebut adalah metode pengumpulan data, yaitu menggunakan metode pengumpulan data, yaitu melakukan pengamatan langsung ke hotel tersebut, melakukan tanya jawab kepada pihak yang berwenang, kemudian mengumpulkan data
yang berhubungan dengan sistem dan pergudangan. Metode perancangan sistem yaitu metode yang digunakan proses pembangunan suatu sistem baru sebagai penggambaran, perencanaan, pembuatan, serta sketsa dari beberapa elemen. Kemudian untuk analisanya, saya bisa menganalisa sistem yang dibahas bukan hanya sekedar untuk mempercepat dan mengoptimalkan suatu kegiatan operasional saja, tapi untuk penghematan waktu dan biaya. Dengan menggunakan sistem yang baru, diharapkan dengan memperoleh informasi yang dibutuhkan setiap saat secara tepat dan cepat. Selanjutnya, dengan ditemukan permasalahan yang timbul dari studi kasus tersebut, sebaiknya menerapkan dan memakai sistem komputerisasi atau informasi yang proses pengolahan datanya lebih efektif. Dengan menggunakan sistem PHP dan MySQL, tampilan daerahnya tersebut meliputi file, laporan, dan program akhir. Ini adalah salah satu tampilan program tersebut. Kesimpulannya, dengan adanya perangkat lunak dengan sistem inventory, proses pengolahan data persediaan bisa dilakukan dengan cara cepat dan akurat dan lebih mudah dari proses manual sebelumnya. Pengolahan data persediaan dan stok barang yang baik dapat mempermudah pekerjaan admin sehingga bisa mendapat kinerja yang lebih baik lagi. Kemudian pembuatan program sistem menggunakan PHP dan MySQL lebih mudah dan hal perancangan maupun untuk hasil akhir dan lebih mudah dimengerti oleh user karena menggunakan bahasa pemrograman. Jadi intinya dari jurnal tersebut, daripada kita menggunakan sistem manual yang masalahnya itu nanti terjadi kesalahan, misalnya pengecekan barang yang tidak tepat dan membutuhkan waktu juga yang lama, sebaiknya menggunakan sistem PHP dan MySQL dengan sistem informasi yang lebih cepat dan akurat. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.